Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini kita dapat bertemu kembali dalam rangka pengimbasan AKM. Tolong disimak aja sampai selesai. Terima kasih kepada yang sudah hadir di sini, para peserta pengimbasan AKM. Di sini Bapak sampaikan bahwasanya pada tahun ini sudah tidak menggunakan lagi ujian nasional. Bahkan tahun kemarin sudah dijalankan ujian nasional, namun ternyata pada akhirnya dianulir atau dibatalkan. Nah, pada tahun ke depan ini kita akan pada tahun ke depan pemerintah akan menyelenggarakan yang namanya AKM. Nah, tentunya Anda masih bertanya-tanya apa itu AKM? Baik, kita lanjutkan. Latar belakangnya. Pada tahun 2021 ujian nasional atau UN sudah tidak ada lagi, tidak diberlakukan, dan mulai diterapkan asesmen nasional atau AN. Tujuannya untuk mengevaluasi kinerja dan mutu sistem pendidikan. Keberhasilan sistem pendidikan lebih difokuskan pada pencapaian kompetensi siswa yang meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Tantangan dunia pendidikan di abad 21. 1. Adanya perubahan yang menuntut siswa menguasai berbagai kecakapan hidup yang esensial. Kedua, siswa memiliki kecakapan belajar dan berinovasi, kecakapan menggunakan teknologi informasi, kecakapan hidup untuk bekerja, dan berkontribusi pada masyarakat. Nah, ini sebagai gambaran tentang tantangan abad 21. Bahwasanya yang dibutuhkan pada abad 21 yang pertama adalah kecakapan belajar dan berinovasi. Kemudian yang kedua, kecakapan menggunakan teknologi informasi. Seperti saat sekarang ini menggunakan teknologi informasi, menggunakan HP, menggunakan komputer untuk berkomunikasi, mengikuti daring, dan komunikasi lainnya. Kemudian yang ketiga, kecakapan hidup untuk bekerja dan berkontribusi pada masyarakat. Asesmen kompetensi minimal atau yang disebut dengan AKM. Nah, asesmen nasional adalah program penilaian terhadap mutu setiap sekolah. Asesmen kompetensi minimum atau AKM mengukur kompetensi mendasar literasi membaca dan numerasi siswa. AKM juga melaksanakan survei karakter. Dengan cara survei karakter, yaitu mengukur sikap, nilai, keyakinan, dan kebiasaan yang mencerminkan karakter siswa. Kemudian, AKM bisa juga dilakukan dengan survei lingkungan belajar, yaitu mengukur kualitas berbagai aspek input dan proses belajar mengajar di kelas maupun di tingkat sekolah. Nah, sebagai pembanding, mengapa diadakan asesmen nasional? Mengapa ujian nasional juga sudah ditiadakan? Baik, kita tinjau kriteria pembandingnya. Yang pertama, dilihat dari tujuan pelaksanaan, kalau ujian nasional itu untuk mengevaluasi capaian hasil belajar murid secara individu. Sedangkan untuk asesmen nasional, tujuan pelaksanaannya untuk mengevaluasi mutu terkait sistem satuan pendidikan. Kemudian pembanding yang kedua,
jenjang penilaian. Pada waktu ujian nasional, jenjang penilaiannya adalah anak-anak atau siswa SMP dan SMA sederajat. Sedangkan asesmen nasional, pesertanya adalah mulai dari tingkat SD, SMP, dan SMA sederajat. Kemudian yang ketiga, levelnya, level siswa pesertanya. Pada waktu ujian nasional, pesertanya adalah tingkat akhir pada tiap jenjang. Tetapi untuk asesmen nasional, siswa level 5, 8, dan 11. Berarti kelas 5 SD, kelas 2 SMP, dan kelas 2 SMK atau SMA. Kemudian subjek siswa. Waktu ujian nasional, ini pesertanya adalah semua siswa mengikuti ujian nasional. Sedangkan pada asesmen nasional, survei siswa yang dipilih secara acak untuk mengikuti asesmen nasional. Jadi tidak semuanya. Kemudian model soal. Pada waktu ujian nasional, pilihan ganda dan isian singkat. Kemudian untuk asesmen nasional, ada pilihan ganda, ada pilihan ganda menjodohkan, isian singkat, dan uraian. Kemudian dilihat dari sisi sasaran penilaian, pada waktu ujian nasional, penguasaan terhadap mata pelajaran. Sedangkan pada asesmen nasional, kompetensi literasi, numerasi, dan karakter, serta kualitas dan iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran. Kemudian yang kelima, metode penilaian. Ujian nasional menggunakan CBT atau Computer Based Test dan Paper Based Test. Sedangkan pada asesmen nasional menggunakan Computerized Multi-State Adaptive Testing atau MSAT. Nah, ini pembanding ketika dulu ada ujian nasional dibandingkan dengan asesmen nasional. Lanjut. Asesmen nasional ini dapat dilakukan dengan ada 3 kegiatan, yaitu ada asesmen kompetensi minimal atau AKM, bisa dengan survei karakter, bisa juga dengan survei lingkungan belajar. Jadi ada 3. Nah, AKM ini dilakukan dengan 2 cara, yaitu asesmen literasi membaca. Nah, di sini poin utamanya adalah memahami, menggunakan, mengevaluasi, dan merefleksi. Jadi di sini dengan literasi membaca ini, maka soal-soal yang dibuat nanti yang harus dipelajari, yang harus dibaca oleh peserta adalah memiliki siswa harus memahami, menggunakan, mengevaluasi, dan merefleksi. Bisa jadi soalnya jadi panjang nih ya. Kemudian yang kedua, AKM itu ada yang kedua asesmen numerasi. Saya ulang, jadi ada asesmen literasi membaca, ada asesmen numerasi yang meliputi memahami, mengaplikasi, dan bernalar. Kalau asesmen numerasi ini berkaitan dengan hitung-hitungan, dengan matematika, kira-kira seperti itu, dengan angka-angka. Sedangkan literasi membaca itu berkaitan dengan teks ya. Lanjut. Adapun mengenai petunjuk pelaksanaan asesmen nasional. Untuk tingkat SD,
pada hari pertama tes literasi selama 75 menit. Hari kedua tes numerasi selama 75 menit. Kemudian survei karakter selama 20 menit hari pertama. Kemudian hari kedua survei lingkungan belajar 20 menit. Untuk peserta SMP dan SMA sederajat, pada hari pertama tes literasi 90 menit. Kemudian pada hari kedua tes numerasi 90 menit. Kemudian untuk survei karakter hari pertama selama 30 menit. Untuk hari kedua survei lingkungan selama 30 menit. Kemudian mengenai butir soal asesmen kompetensi minimum. Ada bentuk soal pilihan ganda. Ada bentuk soal pilihan ganda yang kompleks. Nah, dua hal ini berbeda. Yang pertama ini biasanya ya pilihannya hanya satu yang benar biasanya. Tapi kalau untuk pilihan ganda yang kompleks, ini kemungkinan jawaban benar bisa lebih dari satu. Kemudian yang ketiga, bentuk soal dengan cara menjodohkan. Yang keempat, ada bentuk soal dengan isian singkat. Dengan jawaban yang singkat. Kemudian yang kelima, ada bentuk soal dengan uraian. Kemudian kita lanjutkan tentang komponen AKM literasi membaca. Komponen AKM literasi membaca terdiri dari tiga, yaitu yang pertama konten. Konten dari literasi membaca berupa teks informasi dan teks fiksi. Teks yang bertujuan untuk memberikan fakta, data, informasi dalam rangka pengembangan wawasan serta ilmu pengetahuan yang bersifat ilmiah. Itu teks informasi. Kemudian teks fiksi bertujuan untuk memberikan pengalaman, mendapatkan hiburan, menikmati cerita, dan melakukan perenungan kepada pembaca. Kemudian yang kedua, proses kognitif. Yang pertama, menemukan informasi dengan cara mencari, mengakses, serta menemukan informasi tersurat dari wacana. Kedua, interpretasi dan integrasi, yaitu memahami informasi tersurat maupun tersirat, memadukan interpretasi antara bagian teks untuk menghasilkan inferensi. Yang ketiga, evaluasi dan refleksi. Menilai kredibilitas, kesesuaian maupun keterpercayaan teks, serta mampu mengaitkan isi teks dengan hal lain di luar teks. Kemudian yang ketiga, konteks. Konteksnya yang bersifat pertama personal, yaitu berkaitan dengan kepentingan diri secara pribadi. Kemudian yang kedua, sosial budaya, konteks sosial budaya, berkaitan dengan kepentingan kelompok antar individu, budaya, dan isu kemasyarakatan. Kemudian yang ketiga, scientific, berkaitan dengan isu, aktivitas, serta fakta ilmiah baik yang telah dilakukan maupun futuristik. Baik ya, ini komponen AKM literasi membaca. Nah, kemudian di sini ada contoh sebuah soal literasi. Nah, bentuk soalnya ada yang seperti ini. Artinya banyak penjabaran dan Anda harus membaca. Contoh di sini, lilin kecil dalam sinar kegelapan.
Nah, jadi panjang soalnya. Ini peserta harus membaca. Nah, dari soal literasi ini, kompetensi yang diukur adalah menemukan informasi tersurat. Siapa, kapan, di mana, mengapa, bagaimana. Pada teks sastra atau teks informasi yang terus meningkat sesuai jenjangnya. Nah, di sini yang dipertanyakan adalah mengapa penulis menganggap bahwa lilin kecil itu sangat berarti. Di sini tersedia ada 5 jawaban. Nah, dengan kompetensi yang diukur, siswa harus bisa menemukan mana jawaban yang benar. Nah, di sini jawaban yang benar, lilin itu dapat menerangi dalam kegelapan. Oke, lanjut. Kemudian komponen AKM numerasi. Komponen AKM numerasi terdiri dari 3 hal, yaitu konten. Kontennya berupa bilangan yang meliputi representasi, sifat urutan, dan operasi beragam jenis bilangan. Bilangan cacah, bulat, pecahan, dan desimal. Kemudian pengukuran dan geometri yang meliputi mengenal bangun datar hingga menggunakan volume dan luas permukaan dalam kehidupan sehari-hari. Juga menilai pemahaman peserta didik tentang pengukuran panjang, berat, waktu, volume, dan debit, serta satuan luas menggunakan satuan baku. 3. Data dan ketidakpastian. Jadi konten yang ketiga, data dan ketidakpastian, meliputi pemahaman, interpretasi, serta penyajian data maupun peluang. Yang keempat, konten keempat, aljabar meliputi persamaan dan pertidaksamaan, relasi dan fungsi, termasuk pola bilangan, serta rasio dan proporsi. Kemudian yang kedua, proses kognitif. Jadi komponen AKM yang kedua yaitu proses kognitif, yaitu melalui pemahaman, memahami fakta, prosedur, serta alat matematika. Yang kedua, melalui penerapan, yaitu mampu menerapkan konsep matematika dalam situasi nyata yang bersifat rutin. Kemudian yang ketiga, penalaran. Melalui penalaran, yaitu bernalar dengan konsep matematika untuk menyelesaikan masalah bersifat non-rutin. Kemudian komponen AKM numerasi yang ketiga, yaitu konteks. Yaitu konteks yang bersifat personal, berkaitan dengan kepentingan diri secara pribadi. Kemudian sosial budaya, berkaitan dengan kepentingan antar individu, budaya, dan isu kemasyarakatan. Yang ketiga, saintifik, berkaitan dengan isu, aktivitas, serta fakta ilmiah, baik yang telah dilakukan maupun futuristik. Nah, contoh soal numerasi. Di sini ditampilkan contoh soal numerasi. Nah, kira-kira ada hitung-hitungan lah, kira-kira seperti itu. Berdasarkan harga paket yang tersedia di toko rezeki dan toko makmur, carilah masing-masing harga dari setiap alat tulis, baik penghapus, buku tulis, maupun ballpoint yang ada di gambar ini. Jadi ada pembanding 2 toko, toko rezeki dan toko makmur. Masing-masing sudah dicantumkan harganya. Siswa peserta uji harus menghitung setiap benda yang ada di situ berapa harganya. Nah, di sini Bu Siti menarik kesimpulan bahwa setelah dihitung-hitung ini apa hasilnya? Nah, dari 5 jawaban ini dipilih 1 yang benar. Nah, ternyata setelah dihitung-hitung jawabannya adalah B. Harga sebuah buku
tulis di toko rezeki lebih murah dari toko makmur. Nah, ini dibandingkan. Nah, artinya di sini kemampuan menghitung, kemampuan numerasi sangat dibutuhkan. Kalau salah hitung, pasti jawabannya salah. Nah, inilah contoh soal numerasi yang di AKM seperti ini. Baiklah, kita lanjutkan. Sekarang kita bandingkan perbedaan antara pembelajaran berbasis kompetensi. Ya, kalau AKM berbasis kompetensi, sedangkan ujian nasional berbasis konten. Sekarang kita coba perbandingkan. Yang pertama, pembelajaran berbasis kompetensi ini berpusat pada kebutuhan yang ada di masyarakat, di lingkungan kita. Kalau pembelajaran berbasis konten berpusat pada materi pembelajaran. Kemudian pembelajaran berbasis kompetensi untuk pemahaman konsep dan keterampilan. Sedangkan pada berbasis konten, pembelajaran berbasis konten ini hanya untuk cakupan materi saja. Yang ketiga, pada pembelajaran berbasis kompetensi menunjukkan kinerja dengan menerapkan konsep. Sedangkan pada pembelajaran berbasis konten menjawab serangkaian pertanyaan tes berdasarkan topik. Berikutnya, pembelajaran berbasis kompetensi, pembelajaran terkait dengan konteks kehidupan nyata siswa dalam kehidupan sehari-hari. Tapi dalam pembelajaran berbasis konten, pembelajaran kurang atau tidak terkait dengan konteks kehidupan nyata siswa. Dan yang terakhir, orientasi ini untuk belajar berbasis kompetensi, berorientasi pada proses dan penguasaan kompetensi. Sedangkan pada pembelajaran berbasis konten, orientasi pada nilai akhir. Nah, dengan demikian kita dapat membedakan pembelajaran berbasis kompetensi, kelebihannya sudah dicantumkan di sini, dan dibandingkan dengan pembelajaran berbasis konten. Oke, nah demikian pengimbasan AKM, asesmen ya, pengimbasan AKM. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan bermanfaat, terutama ini bagi kelas 1, karena pada tahun-tahun ke depan tidak ada lagi ujian nasional, yang ada adalah asesmen nasional. Salah satunya adalah berbentuk AKM. Nah, pesertanya adalah kelas 11. Sedangkan Anda, insya Allah tahun depan adalah sebagai peserta, yaitu kelas 11. Baik, terima kasih atas perhatiannya, dan atas kekurangannya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi para siswa semuanya, ini tadi materi AKM ya yang sudah disampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Untuk sementara pengimbasannya sampai sini dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.